utawi ibadah disanake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling utama, kewajiban manusia yang paling utama setelah kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Karena keduanya lah yang merawat kita, mendidik kita, mengasuh kita, memberi nafkah kita, terutama ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai baginda Nabi, amal mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian baginda Nabi menjawab, qala as-sholatu ala waktiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat yang tepat pada waktunya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, qala summa ayyun. Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, summa birrul walidain. Kemudian amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan pertanyaannya lagi kepada baginda Nabi. Qala summa ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbuat baik kepada orang tua tidaklah terbatas pada saat keduanya masih hidup di dunia. Bahkan di saat keduanya wafat pun, kita sebagai anak masih ada peluang untuk mengabdi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengabdi, untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Misalnya, kita bersedekah, kita melaksanakan ibadah haji, kita berbuat amal-amal soleh, amal-amal yang baik lainnya, yang kemudian amal-amal itu kita niatkan, pahalanya kita hadiahkan kepada ayah dan ibu kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di sana disebutkan bahwa ada 10 kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di antaranya memberikan nafkah kepada ayah dan ibu. Kemudian mentaati perintah keduanya selagi beliau berdua tidak memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian tentunya yang ketiga adalah
berbicara kepada kedua orang tua dengan santun, dengan sopan, dan tidak pernah menyakiti hatinya. Dan berikutnya adalah kita hendaknya selalu mendoakan kepada ayah dan ibu kita, mendoakan sehat walafiat, mendoakan panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan semua amal solehnya ketika hidup di dunia diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara beberapa kewajiban anak kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, apabila kita punya anak, pasti anak kita nanti juga akan berbakti kepada kita. Sebaliknya, apabila kita selalu berani kepada orang tua kita, membentak-bentak, tidak taat dengan perintahnya, maka jangan disalahkan kelak anak-anak kita akan berani kepada kita. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan, biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Semoga ada guna dan manfaatnya yang kami sampaikan tadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadai